Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di tangan saya sekarang ini udah ada itel P65 nih, smartphone terbaru dari brand itel yang sebentar lagi bakal resmi meluncur untuk pasar Indonesia. Yang kalau dilihat-lihat, ini tuh bakalan jadi smartphone sejutaan yang bawa kapasitas daya baterai paling gede. Hayo, pasti kalian penasaran kan sebetulnya apa sih spesifikasi yang di bawah HP ini dan sebenarnya apa desainnya? Daripada kalian makin penasaran, gimana kalau kita unboxing dulu dan seperti biasa tentunya, yuk kita pindah ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari itel P65-nya. Nah, bisa dilihat ya, ini tuh tebel banget karena kalian bakal dapetin bundling package kayak gini, dimana ini bisa dapetin satu buah charging case guys, yang mana 2400 mAh buat kapasitasnya, dan ini tuh limited. Jadi pastiin kalau nanti bakalan udah dirilis, kalian beli di waktu early-nya guys. Jadi jangan nunggu lama-lama ya buat dapetin charging case kayak gini. Kalau dilihat dari display desainnya sih ini lumayan menarik ya. Jadi kayaknya power bank dia langsung jadi satu, jadi charging case-nya. Dan kita langsung buka aja ya salah satunya di sini. Nah, seperti ini untuk packaging box-nya. Kita langsung buka aja. Oke, kita buka dan kita lihat seperti apa sih yang dinamakan charging case-nya. Ternyata seperti ini guys. Dan sebetulnya by design ini lumayan menarik ya, karena bener-bener power bank-nya itu nempel di bagian casing-nya kayak gini guys. Dan ini kelihatan lumayan tipis ya untuk ukuran power bank 2400 mAh. Dan mekanismenya nanti kalian tinggal tempelin aja charging port USB Type-C di smartphone-nya ke casing-nya ini guys. Nah, jadi dia bakal auto ngecas kayak gitu. Nanti ya coba kita pasang lah ya. Dan langsung aja kita ke packaging box smartphone-nya guys. Seperti ini untuk display-nya. Di bagian depan ada tampilan dari itel P65-nya yang lagi-lagi desainnya ya Transsion Holding banget belakangan ini ya. Mulai dari brand Tecno dan Infinix udah mulai menggunakan cyber design kayak gitu ya, ala-ala mecha gitulah ya, untuk di bagian back covernya. Nanti kita bakalan lihat sama-sama guys. Dan untuk varian yang bakal kita unboxing ini adalah varian 8/128 GB ya. Untuk 16 GB ini harusnya sih 8 GB-nya lagi itu adalah fitur ekspansi RAM virtualnya. Di sini kita tulis Power Master 120 Hz dan untuk ukuran layarnya 6,7 inci. Di sebelah kirinya ini ketulis Smart Link ya. Nggak tahu ini apa, Smart Link Plus. Kemudian ada P65 Power dan ini untuk garansinya guys 12 bulan ya. Di sini ketulisnya Official Service Center. Kemudian di sebelah kanannya ya sama aja kayak gini, dan di bagian bawahnya seperti biasa ada beberapa key selling point-nya yang kalau kalian penasaran bisa kalian pause aja videonya dan kalian screenshot lalu baca-baca lagi deh sendiri untuk spesifikasinya. Karena nanti bakalan kita coba bahas di pertengahan video guys. Oke, sekarang kita buka ya. Ini mekanismenya seperti ini guys, karena ini ada box lagi ya di tampilan luarnya. Sekarang kita langsung buka aja. Ini lucu juga ya. Ini packaging boxnya nggak center gitu guys, jadi agak ke atas ya. Dan ini menurut saya menarik sih. Dan kalau dilihat dari packaging boxnya, ini tuh bener-bener nggak nyerminkan kalau ini adalah smartphone sejutaan guys. Karena memang harganya ini bakalan affordable banget sih. Yuk kita buka dan kita dikasih iklan ya. Ini cukup menarik gaya iklannya ya, marketingnya pinter banget karena langsung kita dikasih brosur untuk smartwatch mereka yang belakangan ini juga udah dirilis. Ya seperti ini, kalian bisa baca-baca juga, tapi kita skip aja karena kita bakal fokus ke smartphone-nya guys. Tapi ya kita pinggirin dulu karena kita bakal lihat untuk kelengkapannya. Di sini kalau kita lihat, ternyata kita dapetin casing lagi ya. Dan seperti biasa ini pastinya jelly case bening ya seperti ini. Dan ini menarik karena di bagian pinggir-pinggirnya ini udah dikasih apa ya, istilahnya kayak anti shock gitu guys. Jadi kalau smartphone kalian jatuh, ini harusnya ketahan sama ini ya untuk sudut-sudutnya. Jadi ini bakalan aman banget sih. Jadi kalau kalian nggak mau pakai charging case-nya tadi yang memang secara bobot itu agak lumayan berat, kalian bisa pakai ini. Dan selanjutnya di bagian sini kita dapetin kabel charger yang pastinya sudah Type-C guys. Dan ini ada aksen warna orange-nya. Ini cukup menarik karena kalau dilihat-lihat ini untuk kecepatan ngecasnya hanya sebesar 18 watt aja ya untuk outputnya. Dan di sini kita dapetin satu buah SIM tray ejector ya seperti ini bentuknya. Dan ini spesial banget ya, diplastikin kayak gini. Dan nggak ada lagi guys. Ini nggak tahu apakah nanti unit retailnya bener-bener seperti ini aja, karena ini terlihat nggak ada
buku panduan manual maupun kartu garansi ya. Nanti mungkin buat orang ITEL yang nonton video ini bisa tulis di kolom komentar ya, dibantu dijawab apakah nanti unit retailnya bakal sama atau enggak. Nah, sekarang kita langsung ke smartphone-nya guys, dan ini masih dibungkus sama plastik ya, yang menurut saya untuk warna plastiknya ini sekarang lumayan eye catching karena merahnya nggak terlalu gonjreng banget, lumayan agak pastel gitu, dan ketulis P65 Cyber Design ya untuk bagian belakang back covernya tadi. Di sini ketulis with sleek ring light. Nanti kita bakal bahas. Dan ya, ini ketulis Power Master lagi, kemudian 120Hz, dan untuk varian RAM yang kita bakal buka ini adalah yang 8/128 GB. Oh ya, saya hampir lupa, untuk varian warna yang bakal kita unboxing ini adalah varian warna, sebentar guys. Oh, ternyata ada di sini. Untuk varian warnanya adalah yang Cyber Titanium, guys. Oke, sekarang kita langsung aja buka smartphone-nya dan kita lihat sama-sama desain Cyber Design itu seperti apa. Kita hitung bareng-bareng, guys. 1, 2, dan 3. Oh, ya. Memang sebenarnya nggak begitu mengejutkan sih, karena ya cukup familiar memang dengan desain cybernya seperti ini ya. Kita coba kletek dulu ini untuk stikernya, dan seperti ini looks-nya guys. Wow, ini benar-benar kelihatan silver titanium gitu ya. Dan memang glossy, yang pastinya kalau kalian nggak pakein casing bakalan gampang banget nyeplak sidik jari guys. Dan ya bisa dilihat ini ada dua ring LED ya, dimana di bagian sini ya jelas untuk LED flash, dan yang satunya lagi ini sepertinya lampu RGB gitu guys. Dan ini untuk lensa kameranya ada dua aja, resolusi kamera utama 50 megapiksel, dan satunya lagi nggak tahu resolusinya berapa guys. Dan kalau kita lihat dari port-portnya, ini di bagian atas polosan aja ya, nggak ada apa-apa sama sekali, mikrofon maupun speaker nggak ada, jadi bisa dipastikan ini masih mono speaker aja guys. Kemudian di sebelah kanannya ini ada dua buah tombol, oh tiga ternyata ya, ada tiga buah tombol, dimana satunya ini volume up and down ya seperti biasa. Ini tombol power yang harusnya merangkap juga sebagai sensor sidik jari, dan di bagian sini kalau nggak salah ini namanya flex button ya guys, yang nanti kita bakal tunjukin juga ini fungsinya untuk apaan. Dan di bagian bawah di sini ketulis ini di sini ada beberapa port ya, ada port jack audio 3,5 mm, jadi bisa banget kalian pakein headset yang masih berkabel gitu, dan ini ada port charger USB Type-C-nya, dan ada grill speakernya di sini. Dan di sebelah kirinya hanya ada satu buah slot SIM tray yang kalau kita coba lihat guys, oke kita lihat dia ya masih triple slot. Ini nice banget, jadi masih baik banget ya buat ITEL, ini masih ngasih untuk slot buat memori eksternal tambahan. Jadi bisa kalian pakai dua kartu SIM card dan satu buah kartu memori. Dan ini ada seal karetnya juga guys, jadi aman banget lah kalau misalkan dari rembesan-rembesan air gitu ya, kalau nggak sengaja kebasahan gitu. Dan di bagian depannya ada satu buah lensa kamera yang kalau nggak salah resolusinya 8 megapiksel, dan udah dikasih anti gores juga guys. Nah, bisa dilihat ya, jadi bener-bener kalian kalau beli ini udah kayak nggak perlu beli apa-apa lagi ya, dapetin charging case yang bisa jadi power bank, kemudian ada kabel kepala charger juga, dan ada anti goresnya juga. Casing juga bahkan dikasih dua. Oke, kalau gitu sekarang seperti biasa, karena ini ada smartphone baru, kita coba nyalain dulu smartphone ya guys, dan pastinya kita bakal setting-setting lalu install beberapa aplikasi buat nantinya bakal kita bahas. Jadi pastiin kalian gak kemana-mana. Yuk. Oke, jadi ini dia guys buat tampilan layar depan dari ITEL P65-nya ya. Dan bisa kalian lihat ternyata sekarang udah menggunakan desain tampilan layar pansol, bukan water drop display lagi kayak di seri pendahulunya yaitu P55 series. Justru ini menurut saya nice banget ya, dengan tampilan seperti ini. Harganya tuh ya jadi berasa affordable gitu ya, looks-nya mewah dan juga harganya murah. Yang kalau nggak salah sih kabarnya untuk varian RAM 8/128 GB kayak yang kita unboxing kali ini, itu dibanderol dengan harga 1,5 juta aja atau 1,499 juta guys. Dan itu nice banget sih buat kalian punya ya. Dan pasti kalau kalian mau beli di awal-awal launching guys, karena bisa dapetin charging case tadi yang kalau ketulis limited artinya terbatas ya. Dan ya secara looks bezel memang ini nggak tipis-tipis banget ya, wajar lagi guys, ini sejutaan, tapi ya cuman di bagian bawahnya aja kok yang kelihatan lebih tebal dibandingkan sisi bezel yang lainnya. Jangan dikomplain ya untuk looks bezel di smartphone ini. Dan seperti biasa, di sini saya mau tunjukin untuk kecepatan sensor sidik jarinya seperti ini guys, yang menurut saya pribadi ini udah oke ya, walaupun nggak seinstan itu ya. Bisa dilihat masih ada beberapa delay-nya, millisecond gitu. Dan untuk face unlock-nya juga ini masih bekerja cukup oke guys. Ya, walaupun masih agak miss-miss gitu ya. Nah, kita ulangi sekali lagi. Oke, untuk kecepatannya juga memang masih ada delay-nya sedikit, tapi ini oke kok. Walaupun ya memang tadi nggak begitu
akurasinya masih kurang ya. Mungkin karena di sini ada tripod juga guys, jadi ya wajar aja lah. Tapi bisa banget loh kalau kalian mau manfaatin, karena misalkan sewaktu-waktu jari kalian basah, kalian bisa pakai fitur face unlock-nya buat buka lock screen-nya ya. Jadi harusnya aman banget. Dan seperti biasa juga sebelum kita lanjut nih ya, saya mau coba bacain dulu aja highlight spesifikasi dari HP ini, dimana bisa kalian lihat di sebelah kiri layar kalian saat ini. Kita mulai dari bagian layarnya dulu guys. Untuk layarnya ini luasnya 6,7 inci dan dipakein panel layar IPS. Untuk resolusinya memang sayang banget ini masih sebatas SD Plus aja. Untuk refresh rate ini harusnya aman karena udah 120 Hz ya. Jadi kalau mau dipakai main game atau scroll-scroll sosmed harusnya bakalan kelihatan smooth ya, atau mulus seperti itu. Sayangnya untuk proteksi layarnya sendiri saya nggak tahu nih guys, tapi ya wajar sekali lagi di harga sejutaan kalau misalkan pun nggak dikasih proteksi layar kayak gitu harusnya aman banget, karena juga udah dikasih anti gores di awal kalian beli smartphone-nya. Untuk chipset dia menggunakan Uni SoC T615 yang kalau dilihat dari skor Antutu benchmark-nya ini terbilangnya udah dapetin skor yang cukup tinggi ya untuk versi 10-nya guys, yaitu di angka 303 ribuan. Kalau untuk kamera, ini setupnya kamera belakang dual kamera ya, seperti yang saya sebutkan di awal video tadi. Resolusi kamera utama 50 megapiksel, satu buah lensa lagi yang nggak tahu ini fungsinya apaan, dan satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebesar 8 megapiksel aja. Untuk fitur-fitur ini terbilang cukup banyak guys ya, hanya saja yang saya dapeti ini belum tersedia fitur NFC. Oke, lanjut ya. Sekarang saya mau coba tunjukin ke kalian buat softwarenya. Ini udah menggunakan versi software paling baru guys, yaitu itel OS versi 14.0.0 dengan basis Android 14. Dan waktu pertama kali kalian nyalain smartphone-nya, kita coba lihat ya, saya sempat screen capture guys. Ini untuk memori yang terpakai itu hanya sebanyak 10% aja guys, dimana yang terpakai hanya sekitar 12,9 GB. Ini tergolongnya masih cukup efisien ya, atau irit lah, jadi nggak terlalu banyak memakai memori sistem kalian buat penggunaan sistemnya. Dan kalau dilihat di sini untuk aplikasi bloatware-nya juga terbilang yang minim ya, walaupun memang masih ada beberapa, tapi menurut saya ini wajar karena ini aplikasi memang bawaan dari Transsion Holding atau si itel-nya itu sendiri guys. Jadi untuk aplikasi kayak bahkan pinjol itu nggak ada guys. Kalau dilihat dari sensor-sensornya lewat aplikasi sensor box juga, ini sensor-sensornya terbilang yang lengkap ya guys. Bahkan untuk dua sensor ini aja yang absen dari smartphone ini. Untuk ukuran smartphone sejutaan ini bisa dibilang ya sensornya mewah banget ya, karena ya kalau dua ini sih bahkan smartphone puluhan juta kadang juga nggak tersedia guys ya, sensor suhu maupun yang sensor tekanan. Jadi ini untuk sensor ini udah nice banget. Kalau dilihat dari sensor gironya, ini sih kelihatannya gironya hardware ya. Nanti kita bakal coba aja di game PUBG Mobile-nya. Oh ya, terkait dengan fungsi flex button yang ada di sini ya, ada tombol tambahan. Ini kalau kita lihat di menu setting, ini ternyata fungsinya lumayan banyak guys ya. Bisa dilihat ini ada menu flex button. Kalau kita tap di sini, kalau kalian tekan sekali, ini secara default memang belum difungsikan untuk membuka apa-apa. Tapi kalau kalian setting, bisa diperhatikan ini bisa banyak banget kalian fungsikan sebagai buka kamera secara instan, mungkin buka center juga, rekaman layar atau screen capture gitu bisa. Bahkan untuk membuka aplikasi pun kalau kalian tap di sini, ini tuh bisa banget. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja sama preferensi kalian masing-masing. Kita coba buat buka kamera ya. Dan sekarang kita langsung buka di sini, kita pencet sekali. Nah, dia langsung untuk membuka kamera guys. Dan ini instan juga ya, termasuknya kalau kita buka waktu dalam mode lock screen seperti ini, apakah bisa langsung kebuka juga? Dan ternyata bisa guys ya. Jadi memang benar difungsikan untuk short key gitu ya, untuk membuka aplikasi di itel P65-nya. Untuk fitur-fitur lainnya juga ini masih disediain guys, kayak Dynamic Bear ala-ala smartphone brand buah-buahan itu ya, kayak Dynamic Island gitu. Ini juga bisa kalian manfaatin. Kemudian ada masih disediain Fusi Mem atau ekspansi RAM virtual up to 8 GB ya harusnya. Nah, seperti ini. Jadi kalian juga bisa manfaatin kalau ngerasa ini bermanfaat. Kemudian ada panel pintar, mode game, hub pintar, kemudian aplikasi ganda, dan juga mode anak. Kalau kita buka di mode game, ini yang paling menarik guys. Kalau kita scroll ke bagian bawah, bisa dilihat di sini ada ketulis pengisian daya bypass. Ini menarik banget ya, karena smartphone sejutaan cukup jarang ada yang bisa memberikan fitur bypass charging kayak itel P65 ini. Jadi kalau kalian main game dan khawatir smartphone-nya itu daya tahan baterainya cepat berkurang, ya kalian bisa manfaatin fitur bypass charging ini. Nah, sebelum saya lanjut nanti ke aplikasi game, saya mau coba tunjukin dulu untuk menu-menu di aplikasi kamera bawaan ya, dimana bisa kalian lihat ya, untuk pertama kali dibuka ini masuk ke
ke mode AI cam. Kalau kita geser, ini ada mode cantik, kemudian ada mode potret, dan di mode lainnya ini menunya ada super malam, pemotretan AR, kemudian ada video singkat, dokumen, pro, dan juga panorama. Gerak lambat juga ada guys, bahkan selang waktu juga ada. Jadi kayak slow mo gitu, ini bakalan tersedia. Dan kalau kita buka atau kita lihat di mode pro nya, ini bisa di kamera belakang dan nggak bisa di kamera depan, jadi khusus di kamera belakang aja. Dan di sini juga ada video ganda guys, ini cukup menarik ya. Ini bisa kalian pakai dual record gitu, dan maksudnya ini kamera belakang dan kamera depan bisa kalian rekam bersamaan ya. Jadi ini nice banget nih. Biasanya dengan chipset yang kayak gini itu bakalan minim banget fitur ya di aplikasi kamera bawaannya, tapi ini lumayan banyak sih, ini menarik. Dan kalau kita lihat di perekaman videonya, ini resolusi maksimalnya ya sayangnya dia hanya sebatas 1080p 30 fps aja, baik depan maupun kamera belakangnya tadi ya. Ya seperti ini. Untuk fitur stabilisasinya bisa hidup guys, ini EIS ya. Bisa dihidupkan baik lensa kamera belakang maupun lensa kamera depan di resolusi 1080p 30 fps. Kalau kalian penasaran sama beberapa sampel fotonya, ini bisa saya kasih ya ke kalian beberapa sampel fotonya. Oke, sekarang saya udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya guys, dan ini cukup menarik ya. Ternyata untuk settingan grafis di game ini bisa kalian dapetin di resolusi Smooth Ultranya. Untuk sebuah chipset low power, ini menurut saya menarik ya. Dan kalau dilihat juga, ini untuk kontrol ya guys. Ternyata memang untuk gyro hardware, gyronya ini yang sudah hardware ya, tuh seperti ini. Jadi bukan yang software lagi. Jadi kalau kalian hobi main game PUBG Mobile, ini harusnya bakalan aman banget sih buat kalian pakai push rank gitu ya. Dan kita bakal coba main sebentar ya, sebentar aja buat nunjukin apakah memang berasa smooth atau enggak. Overall ya, untuk kontrol ini aman ya, nggak ada touch delay gitu, dan responnya juga oke. Ya ini oke banget guys, dipakai 4 jari seperti ini aman ya, jadi nggak ada mistouch kayak gitu. Ya ini nice ya. Jadi untuk responsivitas dari layarnya ini oke banget guys, jadi nggak ada kendala tuh ya, benar-benar langsung instan dipencet. Nah, kalau untuk di game Mobile Legends ya, sayang banget nih guys. Untuk resolusi gamenya dia hanya sebatas di grafik high dengan frame rate. Untuk grafiknya dia bisa di ultra dan frame rate-nya hanya sebatas high aja. Dan untuk gameplaynya sendiri kayak gimana? Kalau kalian request aja lah ya, dan nanti bakal saya coba buatin khusus untuk video geber dari itel P65 ini. Coba komen yang banyak di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekarang saya mau coba pasangin dulu nih untuk charging case-nya tadi ya. Seperti apa, apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Dan ternyata belum nyala ya. Nah, ini ada tombol powernya guys, dan kita lihat ya dia ternyata ngecas guys. Dan apakah fast charging atau enggak? Sepertinya tidak fast charging ya. Tapi lumayan sih kalau misalkan kalian lagi dalam kondisi darurat kayak gitu, ya ini bisa kalian manfaatin ya. Walaupun saya agak sanksi kalau ini bisa melindungi bagian smartphone kalian dibandingkan yang jelly case beningnya tadi guys. Jadi ya bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan aja ya. Dan kalau kalian lihat ya, LED RGB-nya tadi nyala guys. Dan nama fiturnya ini kalau nggak salah tadi saya lihat sebentar. Ya, namanya adalah efek lampu latar ya guys. Dan ini bisa kalian personalisasi lagi atau atur-atur lagi sesuai dengan preferensi atau kesukaan kalian. Ini banyak banget modenya dan banyak banget lagi untuk disetting sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalkan untuk notifikasi atau pas ngecas, ini bisa banget kalian setting-setting lagi di sini. Dan overall kalau misalkan dilihat dari desainnya ya, pas lagi pakai casing ini, sebetulnya untuk casingnya ini lumayan oke sih looks-nya. Dan ya bisa dibilang nggak kelihatan norak gitu. Cuman untuk bobotnya ini jadi kerasa lebih berat aja guys ya. Jadi mungkin ada sekitaran 280 graman ya. Dan sedikit aja lebih tebel pastinya di bagian ke tengah ke bawah seperti ini ya. Karena ini ada baterai power bank ya di sini. Dan kalau misalkan kita ganti ya, ini nyopotnya pastiin kalian hati-hati guys. Karena dikhawatirkan untuk bagian sini guys, ini terlepas dan nyangkut di port charger USB Type-C-nya di itel P65-nya. Ini agak khawatir aja ya, karena sepertinya ini cukup ringkih ya. Nempel di bagian casingnya sini. Dan kalau kita coba pasangin yang clear case-nya, looks-nya bakalan seperti apa? Kita lihat.
Dan ya seperti ini. Dan justru saya bakalan lebih prefer kalian pakai yang casing ini ya, kalau misalkan buat melindungi smartphone ya, ketimbang yang charging case-nya tadi. Dan looks-nya juga masih kelihatan karena ini clear case ya, buat tampilan Cyber Design di bagian back covernya. Ini kelihatan oke sih, dan kelihatan bakalan ngelindungin bener-bener ya, karena ini ada shock apa nih ya, anti shocknya lah. Kalau misalkan kalian smartphone-nya nggak sengaja jatuh gitu, dia bakal ngelindungi di bagian sini. Well, mungkin kayak gitu aja dulu guys untuk video unboxing kita ya soal itel P65-nya ini ya. Untuk impresi awal saya soal smartphone ini sih, untuk sebuah smartphone sejutaan, jujur kalau secara looks ya, ini menurut saya oke banget sih. Karena ya bener-bener looks-nya bisa dibilang beda banget dari yang seri sebelumnya ya. Dan bahkan ini jauh kelihatan lebih gaming ketimbang yang seri sebelumnya. Dan lebih enak juga dilihat, walaupun memang familiar ya, desainnya tuh nggak yang fresh banget. Dan kalau dilihat dari desain layar depan juga ya, kelihatan yang nggak murah-murah banget. Cuman ya itu tadi, kalau kalian butuh fitur NFC dan punya resolusi layar yang tinggi, ini smartphone kayaknya bukan untuk kalian beli deh. Tapi ya untuk di harganya dengan spesifikasi yang di bawah seperti ini, menurut saya ini udah oke sih guys buat kalian beli. Apalagi kalau kalian bisa dapetin charging case-nya tadi ya di masa biasanya sih first sale atau pre-ordernya gitu ya. Jadi pastiin kalau kalian tertarik beli di awal-awal smartphone ini rilis ya. Jadi ini bakalan jauh lebih worth it atau affordable. Dan nanti bakalan saya update ya guys pastinya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi yang ada di bawah. Jadi pastiin kalian pantau terus untuk video YouTube kita. So, saya rasa cukup kayak gitu aja guys. Kalau kalian ngerasa suka sama video unboxing kita kali ini, jangan lupa dibantu untuk klik tombol like-nya ya. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian ada lagi cari-cari smartphone sejutaan gitu, bisa banget direkomendasiin video ini. Kalau gitu, sampai sini saya pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video unboxing yang berikutnya. Bye. Thank you ya guys sudah nonton.